Ananda semua, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak mulai, Bapak absen dulu ya kehadirannya. Apakah hari ini ada temannya yang tidak hadir? Ada siapa? Si Rahman. Rahman. Kenapa? Sakit. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional ya, Garuda Pancasila. Dipersilakan berdiri dulu. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke ya, pada hari ini kita kembali bertemu. Pada pembelajaran yang telah lalu, kita telah belajar tentang apa? Teks fantasi ya. Kita belajar tentang teks fantasi. Tadinya adalah mengidentifikasi teks fantasi. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran selanjutnya, Bapak yang tanya, apakah masih ada yang ingat apa itu teks fantasi? Silakan. Ya, silakan Baby. Cerita fantasi adalah cerita tentang kesaktian seorang tokoh dalam cerita. Contohnya Bianca. Oke, bagus. Tangan saya masuk ke dalam pembelajaran selanjutnya. Bapak ingin menjelaskan tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini, ya. Tujuannya yang pertama ini ya. Yang pertama, setelah kamu belajar, nanti diharapkan kamu bisa merinci struktur teks cerita fantasi dari segi orientasi, komplikasi, resolusi, dan lanjut ya. Nah, pada pembelajaran yang telah lalu kita kan sudah membentuk kelompok ya, terdiri dari 3 kelompok. Kelompok 1 siapa? Oke, kelompok 2, kelompok 3. Oke, pada kali ini Bapak akan memutarkan sebuah video fantasi ya. Video fantasi tentang cerita fantasi. Nanti Ananda semua disilahkan disimak ya, disertai disimak. Nanti kamu diharapkan bisa menyimpulkan apa-apa aja informasi yang bisa kamu dapatkan dari video yang kamu tonton. Oke ya? Oke. Bisa ya? Nah, silahkan tanyakan ya yang terkait dengan cerita fantasinya. Oke? Menawainya film fantasi, tentu saja cerita di film ini dipenuhi dengan kejadian yang boleh dibilang gak masuk akal ya. Oke deh, kalau gitu saya langsung aja mulai videonya. Selamat menyaksikan. 4 tahun kemudian, Meg yang merasa gak bisa tidur terus memandangi sebuah kertas yang dulu pernah diberikan oleh ayahnya. Meg pun berpikir untuk pergi ke dapur dan bertemu dengan adiknya bernama Charles yang terlihat. Iya, ini tepuk semangat. Semangat. Bisa? Semangat. Bisa? Oke. Tepuk semangat. Semangat. Berdasarkan video yang Ananda semua amati tadi, coba siapa yang bisa menyimpulkan atau memberikan informasi apa saja yang Ananda dapatkan dari menonton atau mengamati video fantasi tadi? Silakan. Ayo. Ya, Baby. Menceritakan tentang apa? Tentang ayahnya yang hilang. Terus Ayahnya yang hilang, kemudian ada kejadian-kejadian yang aneh tadi di cerita itu? Ada apa saja? dunianya berubah-ubah. Dunianya berubah-ubah ya. Terus Bunganya bisa terbang. bunganya bisa terbang. Ada lagi? Manusianya bisa jadi makhluk. Apa? Manusianya bisa jadi makhluk. Manusianya bisa jadi makhluk. Ada lagi? Hah? Ada manusia raksasa. Ada manusia raksasa ya. Itu adalah salah satu ciri dari cerita fantasi. Semuanya fantasi itu penuh dengan imajinasi atau daya khayal dari sudut pandang pengarangnya. Banyak kejadian-kejadian
yang terjadi di dunia fantasi tapi tidak mungkin di dunia nyata. Ya, itulah salah satu ciri. Oke, sekarang kita masuk ke dalam struktur teks fantasi. Nah, sebelum Bapak jelaskan ada berapa? Coba Bapak tanya, ada berapa struktur teks fantasi? 4. Satu apa? Orientasi. 2. Komunikasi. 3. Resolusi. 4. Koda. Oke, sekarang pertanyaannya yang pertama adalah orientasi, ya. Nah, pada bagian orientasi itu biasanya dalam teks fantasi menjelaskan tentang apa? Pengenalan tokoh, kemudian latar, kemudian watak tokoh, kemudian konflik, ya. Kalau pengenalan tokoh itu biasanya di dalam teks cerita fantasi mengenalkan tokohnya, namanya siapa, karakternya seperti apa, ya. Kemudian bisa dari bentuk fisiknya misalnya, ya. Misalnya Ilham yang mempunyai tubuh tinggi, ramping, semampai misalnya, ya. Lanjut kaidah kebahasaan teks fantasi, ya. Dalam kaidah kebahasaan teks fantasi itu ada 6. Yang pertama ada kata ganti orang. Kata ganti orang. Tahu orang? Tahu. Ya. Kata ganti yang pertama, kata ganti orang ini ada kata ganti orang pertama. Biasanya ditandai dengan kata aku atau saya. Ingat ya? Jadi kalau dalam cerita fantasi kamu menemukan kata aku, saya, berarti itu menggunakan kata ganti orang. Ya. Oke? Kata ganti orang pertama. Ingat ya, kalau aku, saya, berarti menggunakan kata ganti bukan LKPD. Ini ada LKPD, ya. Ya. LKPD, ya. 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 Oke, di LKPD itu ada kegiatan satu, ya, pelajaran 1. Oke, di situ kamu berdiskusi secara kelompok, ya, menelaah struktur teks fantasi yang terdapat pada judul sebuah teks fantasi yang berjudul sebuah perut dalam waktu. Oke, sekarang kan ada kolom-kolomnya di sini, ya. Nah, kamu telaah di bagian mana yang masuk dalam kategori orientasi. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang telah struktur cerita teks fantasi yang terdapat pada teks berjudul sebuah perut dalam waktu. Pada bagian orientasi adalah Mac dianggap anak aneh dan bodoh di sekolahnya. Dia memakai kacamata tebal, kawan
guru dan temannya di sekolah. Menilai nakal dan malas belajar. Mike memiliki 2 adik kembar yang bersikap dan penampilan sangat normal. Carlos White, adiknya bungsu, juga dianggap Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain ada yang mau memberikan tanggapan, kritik dan saran? Silakan. Ayo, gimana? Menurut saya penampilan kelompok 2 sudah bagus dan suaranya cukup jelas dan bisa dipahami dengan baik. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih tanggapannya. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke. Mungkin untuk presentasi kelompoknya cukup sampai di sini dulu. Kira-kira sampai di sini ada yang masih belum paham terkait dengan struktur teks fantasi, kemudian kaidah kebahasaan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Cukup, Pak. Paham? Paham ya? Mau bagikan evaluasi ya. Ada soal, 5 soal, pilihan ganda. Silakan dikerjakan. Ada 5 soal ya sebagai evaluasi batas mana pemahaman kamu terkait dengan materi yang telah kamu pelajari ya. Silakan dikerjakan. Nanti dikumpulkan. Kasih nama ya. Oke. Mungkin pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari sama-sama kita simpulkan terkait dengan materi yang telah kita pelajari. Oke, pada hari ini masih ada yang ingat kita mempelajari apa saja hari ini? Teks fantasi. Fantasi. Yang kedua, struktur teks fantasi. Yang ketiga, kaidah kebahasan teks fantasi. Ya, ada yang masih ingat fantasi tadi apa? Karangan atau sebuah imajinasi. Ya. Kemudian struktur teks fantasi ada berapa? 1, Orientasi. 2, Komunikasi. 3, Resolusi. yang keempat ada. Kemudian kebahasaan, kaidah kebahasaan ada yang pertama kata berarti orang ya. Aku ditanya dengan kata aku atau saya. Kemudian ada penggunaan untuk latar, deskripsi latar. Ada latar tempat, waktu, suasana ya. Kemudian ada penggunaan kata ungkapan keterkejutan ditandai dengan kata-kata tanpa diduga dan begitu seterusnya ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Siapkan dulu. Oke, siapkan. Semua siap.